Halo teman-teman, oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan masih berbicara tentang soal-soal pedagogi content knowledge atau PCK gitu ya, yang biasanya teman-teman akan melaksanakan tes. Dan tentunya soal-soal ini adalah hasil dari riset saya dan juga pengalaman saya dalam mengerjakan soal-soal PCK. Ya, saya adalah lulusan PPG Prajabatan Gelombang 1 Angkatan 2023. Oke, penasaran? Kita intro dulu ya. Oke, kali ini kita akan langsung ke nomor 4, karena nomor 1, 2, dan 3 itu sudah saya bahas di part sebelumnya. Kalian bisa klik di sini atau nanti saya taruh di deskripsi untuk linknya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ya, sepertinya ini kemarin sudah kalian jawab gitu ya di kolom komentar. Oke, mungkin kita langsung bahas saja gitu ya. Kata kunci di sini adalah meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, berpusat pada peserta didik. Oke, sekali lagi, penekanan kurikulum merdeka pembelajarannya itu harus berpusat pada peserta didik. Seorang guru ingin memanfaatkan keahlian dan perspektif orang tua, wali, serta masyarakat. Nah, strategi mana yang tepat untuk mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran siswa agar guru, ini kebalik ya, agar guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jika kita berbicara tentang orang tua, wali, atau masyarakat, kita tuh pasti teringat dengan pilar pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, yaitu ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ya, ketiga itu saling berhubungan, sehingga perlu ada kolaborasi untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Nah, kita langsung cek opsi yang A. Mengadakan forum diskusi dengan orang tua dan masyarakat untuk memberikan masukan. Kata kuncinya ya, memberikan masukan tentang kurikulum dan kegiatan kelas. Kemudian menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan siswa. Oke, kita bandingkan dulu dengan pilihan yang lain ya. Mengundang orang tua dan anggota masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyusun rencana pembelajaran ya, yang mencakup kegiatan praktis dan proyek yang relevan dengan konteks lokal serta kompetensi sosial emosional siswa. Yang C, mengadakan pertemuan bulanan dengan orang tua untuk membahas perkembangan dan mengintegrasikan umpan balik dalam menyesuaikan rencana pembelajaran serta kegiatan yang relevan. Oke, ini bisa langsung saya komentari. Mengapa? Ya, karena di sini ada kata kunci adalah pertemuan bulanan. Menurut saya ini jawaban yang salah. Mengapa salah? Nah, kalau ada pertemuan bulanan untuk membahas perkembangan siswa, kemudian mereka orang tua atau masyarakat memberikan umpan balik, itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah formalitas saja. Nah, mungkin di awal-awal oke, itu baik gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi formalitas belaka saja. Jadi pertemuan bulanan ini sangat tidak efektif gitu ya. Apalagi di sini hanya membahas perkembangan siswa. Nah, kemudian orang tua dan wali itu memberikan umpan balik. Nah, sehingga nanti umpan balik itu hanyalah formalitas belaka gitu ya. Jadi tidak untuk mengoptimalkan, sekali lagi, tidak dapat mengoptimalkan untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, yang D, menggunakan umpan balik dari orang tua dan masyarakat untuk menyesuaikan kegiatan ekstrakurikuler dan memberikan pelatihan bagi orang tua tentang bagaimana mendukung pembelajaran di rumah sesuai dengan konteks lokal. Nah, kalau saya boleh komentarin juga, ini juga jawaban yang kurang maksimal, kurang optimal. Mengapa? Karena di sini hanya untuk menyesuaikan kegiatan ekstrakurikuler. Padahal di sekolah itu tidak hanya ekstrakurikuler saja, ada kegiatan intrakurikulernya. Yang mungkin di sini tidak tersinggung sama sekali. Di sini hanya umpan balik untuk menyesuaikan kegiatan ekstrakurikuler. Yang E, mengajak orang tua dan anggota masyarakat untuk memberi kontribusi dalam perencanaan acara spesial di sekolah. Nah, dari sini saja sudah jelas gitu ya. Dari sini sudah jelas bahwa di dan E itu 11-12. Mungkin lebih parah yang E gitu ya, karena hanya memberikan kontribusi pada perencanaan acara spesial di sekolah. Nah, berarti kita tinggal analisis yang A dan yang B saja. Oke, yang A, kita lihat
Kata kunci tadi memberikan masukan. Yang B adalah menyusun rencana pembelajaran. Nah, kira-kira yang sangat optimal yang mana? Yang A atau yang B? Ya, tentu yang B. Mengapa? Ya, karena di sini orang tua bukan hanya memberikan masukan saja. Jadi orang tua dan masyarakat ikut menyusun kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan praktis dan juga kegiatan proyek. Sehingga di sini guru dapat sangat mudah untuk menciptakan pembelajaran yang kaya. Karena sekali lagi bukan hanya masukan, tapi mereka ikut menyusun rencana, bagaimana rencana ke depan. Gitu. Jadi yang B itu adalah jawaban yang paling benar. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru matematika sedang merencanakan pembelajaran untuk kelas 9 tentang transformasi geometri. Dalam kelas tersebut terdapat seorang peserta didik tunanetra. Nah, ini sangat ingat sekali ada soal seperti ini yang saya kerjakan gitu kemarin. Yang memerlukan pendekatan khusus agar dapat memahami konsep-konsep seperti translasi, rotasi, dan refleksi. Oke. Konsepnya ya, memahami konsep sekali lagi. Nah, setelah lagi pembelajaran mana yang paling tepat untuk digunakan agar semua peserta didik. Nah, ini semua peserta didik, bukan hanya si seorang tunanetra tadi. Kan ini semua peserta didik dapat memahami tentang materi transformasi geometri dengan optimal. Oke, sekali lagi kalau kita ingin merancang sebuah pembelajaran, yang perlu ditekankan adalah berpusat pada peserta didik. Itu yang perlu kita pegang gitu ya. Jadi dalam merancang itu kita harus pegang itu. Oke, kita lihat A. Menggunakan alat bantu visual yang dilengkapi dengan penjelasan lisan secara detail untuk membantu peserta didik tunanetra membayangkan bentuk-bentuk geometri melalui deskripsi. Oke, mungkin ini akan bermakna bagi peserta didik yang tidak tunanetra gitu. Nah, kalau untuk yang tunanetra menggunakan alat bantu visual, dia sudah tidak bisa melihat, ditambah adanya alat bantu visual. Gimana dia paham? Ya mungkin hanya dari penjelasan lisan. Dan kalau penjelasan lisan ya secara otomatis si peserta didik yang tunanetra ini merasa bahwa itu hanya ceramah biasa aja gitu ya. Jadi tanpa ada pembelajaran yang dia alami gitu. Jadi serasa hanya diceramahi saja gitu. Jadi yang A jelas bukan. Yang B, menggunakan lembar kerja dengan teks braille. Nah teks ini itu digunakan oleh khusus orang tunanetra gitu ya. Yang biasanya kalau di kertas itu seperti inilah ya. Nah seperti ini. Ini jadi ketika dia raba-raba dia bisa membaca gitu dari teks itu tadi. Nah, yang menjelaskan langkah-langkah transformasi. Berarti ini isinya tadi itu penjelasan tentang langkah-langkah transformasi. Disertai dengan panduan lisan yang rinci untuk membantu peserta didik tunanetra memahami konsep melalui kombinasi antara membaca dan mendengarkan. Oke, tidak cukup buruk gitu ya. Ini sudah berpusat pada peserta didik karena dia menggunakan lembar kerja gitu. Sekali lagi, menggunakan lembar kerja. Tapi apakah ada yang lebih baik lagi? Kita cek lagi. Yang C, memanfaatkan bahan pembelajaran yang disuarakan, audio learning material yang menjelaskan transformasi geometri. Ya, ini sama saja yang A gitu ya, kembali yang A. Berarti dia hanya merasa dia diceramai saja. Jadi yang C jelas bukan. Yang D, menggunakan model 3 dimensi yang dapat diraba dan dipegang oleh peserta didik tunanetra sambil menjelaskan konsep transformasi secara lisan untuk memfasilitasi pemahaman konsep melalui pengalaman sentuhan. Nah, ini juga cukup menarik gitu ya. Karena di sini sudah berpusat pada peserta didik karena dia juga mengetahui bagaimana itu transformasi. Yang E, memanfaatkan software geometri interaktif yang menampilkan animasi transformasi yang dikemas dengan cara berkelompok heterogen. Ya, berarti ada software geometri interaktif dikemas dengan cara berkelompok. Ya, harapannya si peserta didik yang lainnya itu membantu menjelaskan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ya, sekali lagi gitu ya. Software interaktifnya itu, apalagi di sini animasi gitu, tidak mungkin bisa dilihat oleh peserta didik yang tunanetra. Ya, meskipun dijelaskan dengan peserta didik lainnya, yaitu akan sama saja yang menjelaskan guru gitu. Jadi, yang ini yang belajar itu hanya peserta didik yang tidak tunanetra tadi. Yang peserta didik tunanetra itu ya bengong gitu. Jadi yang E ini juga tidak.
Nah, sekarang antara B dan D. Kalau kita lihat lagi tentang materinya, itu adalah tentang materi transformasi geometri. Ada translasi, rotasi, dan refleksi. Tentunya dia perlu untuk membayangkan bagaimana rotasi itu terjadi, refleksi itu terjadi, dan translasi itu terjadi. Perlu ada alat bantunya di sana. Saya tidak tahu di teks Braille ini apakah ada gitu ya, sebuah gambar gitu yang bisa diraba. Saya juga tidak tahu. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Kenapa? Ya karena dengan model 3 dimensi ini yang dapat diraba, peserta didik tunanetra ini dapat memahami, oh ternyata translasi itu bergeser. Awalnya dari sini diraba nih, oh jadi di sini. Dia bisa membayangkan secara visual gitu ya, secara geometris tentang konsep-konsep seperti translasi, rotasi, dan refleksi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada seorang guru yang akan mengajarkan tentang konsep perbandingan, namun sebagian besar siswa belum memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, konsep perbandingan belum HOTS. Ya, belum HOTS. Bagaimana cara Anda mengajarkan tentang konsep perbandingan agar siswa mampu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi? Oke, kita coba lihat yang A. Memberikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai sesuai alur pikir rutin dan atau non-rutin secara berjenjang dari segi tingkat kesukaran materi. Kesukaran materi itu kayak kesulitannya gitu lah, tingkat kesulitannya. Maupun tingkat kemajemukan unsur perbandingan serta pengelolaan satuan yang variatif dengan mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif, intelektual, dan emosional. Nah, kalau boleh saya komentari, ini sangat-sangatlah tidak efektif, begitu ya. Ini sangat-sangat tidak efektif. Dan yang tidak efektif ini itu biasanya terjadi di lapangan, gitu. Kebanyakan dari kita gitu menganggap bahwa soal yang sulit itu adalah soal yang HOTS. Namun tentu saja bukan. Saya memberikan contoh seperti ini, contoh simpelnya. Tentukan ibu kota dari negara Indonesia. Itu soal yang pertama. Ya, kita bisa dengan mudah menjawab adalah IKN. Coba yang kedua. Tentukan ibu kota dari negara Suriname. Apa kalian tahu? Nah, di antara dua soal ini tadi, mana yang lebih sulit? Tentu yang kedua. Apakah yang kedua ini merupakan soal HOTS? Tentu tidak. Karena pertama dan kedua ini mengukur pengetahuan. Nah, sekali lagi, soal yang sulit itu belum tentu juga soal yang HOTS. Gitu. Jadi, korelasinya itu tidak positif kalau matematikanya seperti itu. Jadi untuk yang A ini jelas tidak. Tuh. Nah, kita coba lihat yang B. Menggunakan pembelajaran berbasis masalah, ya, pembelajaran berbasis masalah atau PBL gitu ya, kita bisa sering sebutnya PBL, problem based learning, yang bersifat mencari masalah berkaitan dengan perbandingan nilai atau berbalik nilai serta melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya PBL juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu. Jadi ini lebih baik daripada yang A tadi gitu. Kita coba cek yang lainnya dulu. Membuka pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada soal HOTS. Yang C ini juga bukan. Mengapa? Karena kalau soal HOTS itu diberikan di awal-awal gitu ya, pasti mereka tidak bisa mengerjakannya. Dan ketika dia tidak bisa mengerjakannya, ya sudah, di belakangnya dia tidak akan termotivasi, ternyata materi ini susah. Begitulah anggapan mereka nantinya. Nah, jadi membuka pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada HOTS ini tentunya bukan solusi yang tepat. Oke, yang D, mengakhiri pembelajaran dengan memberikan tugas berbasis open-ended yang berkaitan dengan perbandingan nilai atau berbalik nilai. Nah, biasanya soal open-ended ini itu kebanyakan cenderung untuk melatih kemampuan berpikir kreatif. Kenapa? Karena jawaban open-ended itu tidak hanya satu. Jadi ada banyak jawaban benar gitu. Open-ended ini ada tiga macam soal open-ended. Yang pertama, caranya sama, jawabannya beda. Yang kedua, caranya yang berbeda, tapi jawabannya sama. Atau yang ketiga ini, kombinasi dari keduanya. Caranya beda, jawabannya juga beda. Itu adalah tipe-tipe soal open-ended. Nah, soal open-ended ini lebih cenderung melatih kemampuan untuk berpikir secara kreatif. Ya, bisa saja untuk berpikir kemampuan tingkat tinggi gitu ya. Tapi
ini lebih cenderung ke berpikir kreatif. Jadi menurut saya jawaban yang D ini adalah kurang tepat kalau kita berfokus untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang E, memberikan panduan belajar mandiri yang mungkin siswa memahami konsep perbandingan secara bertahap sebelum memperkenalkan soal-soal yang menantang atau HOTS. Saya membaca yang E ini jelas salah gitu ya. Mengapa? Karena di sini gurunya tuh tidak berperan secara maksimal gitu. Guru hanya memberikan panduan belajar mandiri. Kayak kita, ini ada buku, pelajari. Besok kita akan latihan soal. Bukan itu hakikat guru. Hakikat guru sekali lagi, menurut Ki Hajar Dewantara itu harus menuntun. Nah, sehingga di E ini jelas tidak ada menuntunnya sama sekali. Ya, meskipun fokusnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menyampingkan apa yang seharusnya kita lakukan pada peserta didik. Gitu. Nah, sehingga dari sini jawaban yang paling benar adalah yang B. Ya, karena keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bisa dilatih melalui proses pembelajaran, bukan latihan-latihan soal. Jadi selama proses pembelajaran, itu mereka terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah jawaban yang B. Oke, lanjut untuk soal yang ke-7. Nah, ini soalnya cukup panjang, ada 2 slide gitu ya. Jadi yang soal pertama ini adalah soalnya, dan soal yang kedua adalah atau pilihannya gitu ya. Kita cek. Nah, soal ini saya ingat sekali gitu ya. Saya ingat sekali soal ini. Ada yang seperti ini. Oke, seorang siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras seperti pada gambar di bawah ini. Oke, kayak gini ya. Kemudian anak tersebut dilakukan wawancara oleh gurunya. Berikut adalah sebagian percakapannya. Mengapa kamu menulis K kuadrat plus L kuadrat sama dengan M di mana? Ini ya. Oke. Ya karena ditulis sesuai urutan abjad. Pertanyaannya adalah kesalahan apa yang dilakukan siswa dan bagaimana Anda memperbaiki pembelajaran Anda selanjutnya. Oke, kesalahannya dia ada di mana? Ini menarik. Kelihatannya salahnya hanya ada di rumusnya gitu ya. Hanya di rumusnya. Tapi kalau kita pahami lebih jauh, ternyata bukan hanya rumusnya yang salah, tapi konsepnya yang salah. Kenapa? Ya, teorema Pythagoras itu tidak hanya berbicara rumus gitu. Rumus ini benar. Ini benar. Ya, kalau K-nya di sini, M-nya di sini gitu ya. Namun yang tidak dipahami oleh siswa ini adalah hubungan antara sisi miring dan dua sisi lainnya. Di mana kuadrat dari sisi miring itu akan sama dengan jumlahan dari kuadrat sisi lainnya. Nah, sebenarnya teorema Pythagoras itu akan mengungkapkan seperti itu. Nah, tapi di sini mereka ketika diberikan rumus ini, ternyata dia ingatnya gitu. Sesuai abjad ada kuadrat-kuadratnya terus di plus. Jadi menurut saya ini adalah kesalahan mutlak di konsep. Tentang interpretasi hubungan antara sisi miring dengan sisi lainnya. Oke, kita lihat pilihannya. Oke, ternyata tidak ada yang bilang kesalahan konsep gitu ya. Ya, betul. Saya juga kemarin berharap seperti itu. Ternyata dia lebih dijabarin lagi. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita akan analisis satu-satu. Siswa tidak memahami bahwa teorema Pythagoras mengharuskan penentuan sisi miring. Oke, kita akan cari kesalahannya dulu ya. Oke. Yang kedua, siswa hanya menghafal urutan. Nah, tanpa memahami konsep geometris. Bukan konsep geometrisnya ya yang dipahami, tapi konsep Pythagorasnya. Kalau di sini dia bilang konsep Pythagoras, saya harus memilih ini. Tapi di sini ada konsep geometris gitu. Tidak seutuhnya tepat gitu. Kita cek bagaimana dia memperbaikinya. Pembelajaran seharusnya berfokus pada pemahaman konsep dasar segitiga siku-siku. Bukan hanya memahami tentang konsep dasar segitiga siku-siku, tetapi konsep tentang teorema Pythagoras itu sendiri. Hubungan antara sisi miring dan kedua sisi lainnya. Jelas yang B itu salah. Yang C, kesalahan terletak pada perhitungan kuadrat sisi segitiga. Tadi kalau kita cek dia perhitungannya tidak ada yang salah gitu ya. Sehingga yang C ini juga tadi jelas salah. Karena perhitungannya benar, perhitungannya benar, tapi yang salah tuh konsepnya gitu. Yang D,
Siswa salah dalam penerapan teorema Pythagoras karena hanya mengikuti urutan abjad. Kalau salah dalam penerapan teorema Pythagoras, ya untuk mencari K ini tentunya pakai teorema Pythagoras dong, tentunya. Nah, namun di sini dia salahnya adalah interpretasi. Dia tidak tahu hubungan antara sisi miring dengan sisi lainnya. Sehingga yang D ini juga menurut saya tidak. Karena menerapkan Pythagoras soal itu benar. Gitu ya. Dan bukan hanya pada mengikuti urutan abjad. Bukan hanya itu kesalahannya. Tapi lebih dalam lagi daripada itu. Yang E, salah dalam menggunakan teorema Pythagoras karena mengikuti urutan abjad. Saya akan memperbaiki pembelajaran dengan mengganti variabel A, B, C dengan istilah sisi tegak dan hipotenusa untuk mengajarkan teorema Pythagoras. Berarti di sini yang E adalah asumsinya dia sudah memahami teorema Pythagoras itu seperti apa. Karena kesalahannya dia salah dalam menggunakan karena hanya mengikuti urutan abjad. Tentu ini salah. Karena bukan dalam menggunakan, tetapi jauh lebih dari menggunakan, yaitu salah dalam pemahaman konsep. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, siswa tidak memahami. Ya, dia memahami bahwa teorema Pythagoras mengharuskan penentuan sisi miring. Solusinya pada pembelajaran selanjutnya saya akan menekankan pentingnya identifikasi sisi miring ya dalam setiap kasus segitiga siku-siku. Ya, ini adalah jawaban yang paling optimal. Oke, seperti biasa, soal yang terakhir, silahkan kalian jawab di kolom komentar. Ya, kalau ada kotak-kotak seperti ini gitu ya, ini adalah pilihan ganda kompleks gitu. Jadi jawabannya mungkin lebih dari satu. Nah, biasanya kalau di sana itu di sini ada tulisannya gitu ya. Pilih semua jawaban yang tepat di sini. Nah, ada tulisannya, pilih semua jawaban yang tepat. Ya, sedikit cerita di tahun saya itu ada banyak sekali pilihan ganda kompleks bentuknya. Jadi ada yang di sini di sebelah kanannya itu ada opsi benar dan salah. Jadi kita harus memilih, oh yang A ini benar apa salah nih gitu. Kalau benar ya berarti dipencet yang benar. Kalau salah berarti dipencet yang salah gitu. Ada banyak sekali tipe-tipe soal yang seperti ini. Oke, silakan berdiskusi di kolom komentar. Saya akan juga ikut diskusi di sana. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.